Dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang kita percaya di dalam lingkungan orang Kristen itu adalah bikinannya sendiri. Tidak, Pak Ustadz ya lo sadar sedikit, karena firman Tuhan yang kami percaya di sini tidak ada yang ditambah-tambahin selain. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Jimmy Hiwa di channel kita ini. Dan pada saat kesempatan ini kita akan membahas terkait Ustadz Yahya Waluni. Lagi-lagi dia yang kita bahas teman-teman, terkait dengan sebuah ceramah yang menyatakan bahwa semua firman Tuhan yang dipercaya umat Kristen semua itu palsu, katanya, kata dari Pak Yahya Waluni. Teman-teman yang terkasih, ini diikuti dari terkini.id Jakarta teman-teman, dimana di sana kita langsung lihat. Coba kita baca perkataan Yahya Waluni, pendakwa Ustadz Yahya Waluni dalam isi ceramahnya menyebut firman Tuhan umat Kristen semua palsu. Bahkan ia menantang orang Kristen untuk melaporkan dirinya terkait ucapan tersebut. Hal itu diungkapkan Yahya Waluni lewat video ceramahnya yang tayang di channel YouTube Termometer Islam seperti dilihat pada Jumat 2 April 2021. Dalam tayangan video berjudul "Mengupas Tuntas Kekristenan", Yahya Waluni menantang umat Kristen untuk melaporkan pengadilan terkait isi ceramahnya itu. Mengupas tuntas kekristenan, ini apa Ustaz kok mengupas tuntas kekristenan, bukan mengupas tuntas keislaman? Itu lebih pas sebenarnya, karena dia Ustaz ya teman-teman. Ya kecuali dia masih pendeta, ya boleh dia mengatakan Ustaz kupas tuntas kekristenan. Tapi ini dia sudah menjadi kupas tuntas kekristenan pun nanti ya hal yang mustahil dia bisa menuntaskan apa yang dia mau kupas. Teman-teman yang terkasih, kita lanjut. Dia juga mengatakan bahwa dia menantang orang Kristen agar melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib akan ceramahnya. Teman-teman, bukannya kita tidak mau melapor dia, tetapi sebenarnya dia sudah dilapor dan sebenarnya tinggal tunggu waktunya bagi dia. Sebenarnya sudah banyak melapor dia, tetapi ini belum saatnya sebenarnya. Teman-teman yang terkasih, ketika kita melihat hari ini, kenapa dia mengatakan, nanti kita akan lihat kenapa dia mengatakan bahwa firman Tuhan umat Kristen semua palsu, itu karena ada perkataannya di bawah sini yang mengatakan ia pun bahkan mengklaim firman Tuhan umat Kristen itu merupakan bikinan dirinya. Dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang kita percaya di dalam lingkungan orang Kristen itu adalah bikinannya sendiri. Tidak, Pak Ustadz ya lo sadar sedikit, karena firman Tuhan yang kami percaya di sini tidak ada yang ditambah-tambahin selain melalui kanonisasi pada waktu itu. Ini sangat konyol ketika kita lihat teman-teman, di mana dia mengatakan bahwa ini adalah firman yang dibikin oleh Pak Ustadz Yahya Waluni. Bayangkan tokoh-tokoh terbesar atau orang-orang yang memahami tentang teologi kekristenan tidak pernah mereka mengatakan hal ini. Kalau mencetak buku atau menulis buku itu wajar, tetapi kalau sampai menulis atau membuat firman Allah atau firman Tuhan, itu hal yang mustahil teman-teman, karena tidak akan ada yang menerima atau mempercayai hal tersebut. Ada cukup membohong orang-orang di luar Kristen, tetapi kalau membohong orang Kristen itu hal yang mustahil, Pak Yahya Waluni. Dan terkait tentang perkataan Yahya Waluni tadi itu, kenapa pada saat ini sampai saat ini belum ada yang melaporkan dia ke pihak yang berwajib? Itu sebenarnya sudah dilaporkan sebelumnya, dan itu belum saatnya saja Ustadz Yahya Waluni ditangkap. Dan jangankan dilapor, sebelum itu pun ditantang untuk debat pun berbagai alasan bagi dia, sehingga tantangan debat itu tidak jadi teman-teman. Dimana para tokoh agama Kristen banyak yang menentang dia, tetapi tidak ada seorang pun yang jadi, karena ulahnya dia sendiri yang sini sana dia berbagai alasan dia sehingga berbagai alasan yang dia lontarkan sehingga tidak jadi debat atau tidak jadi terlaksana akan kegiatan atau debat dengan tokoh-tokoh agama Kristen, atau seperti Pak Pendeta Esther sudah ulang-ulang dia menantang sebenarnya. Tetapi tentang dia dilaporkan seperti yang kita lihat.
Anda kembali menyaksikan Buletin News Pagi. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding melaporkan Ustadz Yahya Walloni ke Barreskrim Polri atas perkara ujaran kebencian. Ustadz Walloni diduga telah mencemarkan nama baik Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang, dan Megawati Soekarno Putri lewat ceramahnya yang diunggah ke YouTube. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding mendatangi Barreskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Sekjen PKB ini melaporkan Ustadz Yahya Walloni ke polisi lantaran ceramahnya dianggap provokatif dan cenderung mengandung ujaran kebencian kepada Cawapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang, serta Megawati Soekarno Putri. Abdul Qadir mengatakan tidak sepantasnya seorang ustadz menyampaikan hal yang bisa memecah belah umat dan tidak menjaga kesejukan di bangsa ini. Hari ini saya selaku Sekjen PKB sengaja datang ke Barreskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Walloni yang pernyataan-pernyataannya kita nonton dan dengarkan di YouTube dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ETA. Dalam laporannya, Abdul Karding turut membawa sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut adalah berupa video ceramah Ustadz Yahya Walloni yang bertendensi menyerang Kiai Ma'ruf dan TGB yang menjadi viral di media sosial. Muhammad Ardiansyah Putra, Rian Rahman, iNews melaporkan.